Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryani dengan NIM 2512116008. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana di Universitas Askia tahun 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Statistik dosen pengampu Dr. Estuhono MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya sudah membuat data nilai sumatif akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4A dan kelas 4B, yang mana masing-masing jumlah siswa itu sebanyak 20 siswa. Di sebelah kanan, saya juga sudah mengelompokkan nilai-nilai siswa dari kelas 4A dan kelas 4B, yang mana kelas 4A saya beri kode angka 1 dan kelas B saya beri kode angka 2. Data ini nantinya akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS untuk menguji apakah data nilai ini berdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita masuk pada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal berarti data menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata dan membentuk kurva lonceng atau bell curve. Sekarang kita masuk kepada aplikasi SPSS. Pada aplikasi ini terdapat beberapa pilihan menu yang akan kita gunakan nantinya. Langkah pertama, kita masuk pada menu yang ada di bawah, yaitu variable view. Pada variable view ada kolom name. Di kolom ini kita akan ketik, di sini adalah hasil. Kemudian di bawahnya kita isi dengan kelas. Pada desimal kita buat angka 0. Dan di kolom label kita isi dengan hasil belajar siswa kelas 4. Setelah semua terisi, maka kita kembali ke bawah. Kita di paling bawah ada data view. Nah, setelah kita buka data view, di sini kita lihat sudah tertulis hasil dan kelas. Selanjutnya kita kembali ke data yang sudah kita buat di kolom Excel. Data ini kita blok sampai ke bawah. Kita copy. Setelah itu kita masuk lagi ke SPSS. Selanjutnya kita paste. Nah, ini dia hasilnya. Sudah muncul nilai dan kode masing-masing nilai. Sekarang kita akan menguji statistik yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita masuk pada menu yang ada di atas. Kita klik Analyze. Kita pilih Descriptive Statistik. Selanjutnya kita pilih Explore. Nah, untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list.
dan kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih plots. Karena kita menguji normalitas, maka kita centang bagian normality plots with test. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Inilah hasil dari uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun kita lihat dulu kriteria dari uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat pada SPSS. Ini hasilnya kita lihat di test of normality, di nilai signifikan. Nilai signifikannya adalah 0,200. Berdasarkan dari data ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data tersebut adalah berdistribusi normal. Baiklah, untuk uji statistik yang kedua, kita masuk ke uji homogenitas. Sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian dari uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok atau lebih sama atau homogen. Kita kembali ke SPSS. Di bawah sudah ada variable view. Kita klik variable view. Lalu pada kolom name kita isi hasil. Di bawahnya kita isi kelas. Pada kolom desimal kita ganti angka 0. Dan pada kolom label kita tulis hasil belajar siswa kelas 4. Dan setelah kolom terisi semuanya, selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini sudah terlihat kolom hasil dan kelas. Lalu kita masuk ke data yang sudah kita buat di Excel. Data yang sudah kita kelompokkan. Kemudian kita copy paste. Jadi kita blok dulu semuanya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke SPSS. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Sudah muncul pada kolom hasil dan kelas. Setelah muncul pada kolom hasil dan kelas, kita akan mulai uji homogenitas. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita pilih menu Analyze. Selanjutnya kita pilih Compare Mean and Proportions dan kita klik One Way ANOVA. Oke, kita klik One Way ANOVA. Nah. Hasil belajar kelas 4 kita masukkan ke dependent list. Sedangkan kelas kita masukkan ke faktor. Nah, kemudian kita klik option. Di option ini kita centang deskriptif. Kemudian yang harus kita centang lagi homogeneity of variance test. Setelah kita centang keduanya, deskriptif dan
homogeneity of variance test. Kita klik continue dan klik OK. Kita tunggu hasil dari tes tersebut. Ini dia hasil dari uji homogenitas. Sebelumnya kita lihat dulu interpretasi dari uji homogenitas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka datanya dikatakan homogen. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka datanya tidak homogen. Kita kembali ke SPSS. Kita bisa lihat di test of homogeneity of variance, nilai signifikannya adalah 0,635. 0,635 ini berarti lebih dari 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa data ini adalah data yang homogen. Sekarang kita masuk ke uji statistik berikutnya, yaitu uji T. Namun kita lihat dulu apa pengertian dari uji T. Uji T adalah uji statistik parametrik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau min yang signifikan antara dua kelompok data atau antara rata-rata sampel dengan suatu nilai tertentu. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita kembali ke menu variable view. Kita isi kembali di kolom name, yaitu nilai. Di bawahnya kita isi kelas. Di kolom desimal kita ganti dengan angka 0. Dan pada kolom label kita isi hasil belajar siswa kelas 4. Sesudah semua kolom terisi, kita masuk ke data view. Di kolom nilai dan di kolom kelas ini kita isikan data yang sudah kita sediakan. Kita blok kembali. Kita copy paste. Nah, kolom nilai dan kelas sudah terisi. Setelah itu kita masuk ke menu Analyze. Kita akan menguji uji T-nya. Di kolom Analyze ini kita pilih Compare Mean and Proportions. Kemudian kita pilih Independent Sample T-Test. Ini dia Independent Sample T-Test. Kita klik. Hasil belajar siswa kelas 4 kita masukkan ke tes variabel. Untuk kelas kita masukkan ke grouping variabel. Pada grouping variabel itu masih ada tanda tanya di sini. Jadi kita harus menghilangkannya. Kita klik Define Group. Grup 1 kita beri angka 1 dan grup 2 kita beri angka 2. Kita klik Continue dan kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah kelihatan. Namun kita lihat dulu interpretasi dari uji T. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 dan H1 diterima. Kita lihat di sini. Di hasil dari uji T-nya adalah ini signifikannya kita lihat di independent test. Signifikan yaitu 0,419. Jadi dari hasilnya 0,419 adalah berarti kita dapat menyimpulkan di sini bahwasanya
nilai signifikannya adalah lebih dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kita masuk pada uji yang terakhir, yaitu uji one way ANOVA. Sebelum kita melakukan tutorial uji one way ANOVA, kita lihat dulu apa pengertian dari uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA, analysis of variance satu arah, adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Syarat sebelum melakukan uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang homogen. Kita masuk pada aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Kemudian pada kolom name kita isi nilai. Di bawahnya kita isi sekolah. Selanjutnya pada kolom desimal ini kita buat angka 0. Di label kita tulis nilai akhir ujian semester. Oke, nilai akhir ujian semester. Selanjutnya di bawah kita buat SDN Sungai Aur. Pada value-nya kita isi di sini value yang pertama. Ini kita buat angka 1. Pada label kita tulis SDN 12 Sungai Aur. Kita tulis SDN 12 Sungai Aur. Pada value yang kedua kita tulis SDN 19 Sungai Aur. Dan pada value yang ketiga kita tulis SDN 18 Sungai Aur. Setelah kita ketikkan di sini, kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke data view. Di data view ini sudah tertulis nilai dan sekolah. Sebelumnya kita lihat dulu nilai yang sudah kita buat di aplikasi Excel. Di sini ada nilai sumatif akhir semester kelas 4 dari SDN 12 Sungai Aur, SDN 19 Sungai Aur, dan SDN 18 Sungai Aur. Nilai ini kita kelompokkan dan kita beri kode. SDN 12 Sungai Aur saya beri kode angka 1. Kemudian SDN 19 Sungai Aur saya beri kode angka 2. Dan SDN 18 Sungai Aur saya beri kode angka 3. Dan nilai yang kita kelompokkan ini kita copy paste. Kita blok. Setelah itu kita copy paste. Kita masuk ke SPSS. Kemudian kita copy paste di sini. Sudah masuk. Setelah masuk, kita klik analyze. Setelah kita klik analyze di sini, kita klik compare means and proportions. Kita klik one way ANOVA. Setelah itu nilai ujian akhir semester kita masukkan ke dependent list. Dan SDN Sungai Aurnya kita masukkan ke faktor. Setelah ini kita klik option. Nah, di sini kita akan pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Ini kita centang. Ada 2 yang kita centang. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Baiklah, ini dia hasil dari uji one way ANOVA. Sebelumnya kita lihat dulu interpretasi dari uji one way ANOVA. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05
berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antar kelompok data. Kita kembali ke SPSS. Di sini sudah kita lihat pada uji akhir dari one way ANOVA, kita lihat nilai signifikannya adalah 0,973. Dari nilai signifikan ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data dari SDN 12 Sungai Aur, SDN 19 Sungai Aur, dan SDN 18 Sungai Aur. Demikianlah uji statistik yang dapat saya lakukan, mulai dari uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Semoga bermanfaat.